Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Waalaikumsalam. dan Sobat ASN. Selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Ahdiat Sukmawan, dengan narasumber kita, yaitu Dr. Febriana, Dr. Marini, dan Dr. Rafika Ayu. Oke, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang, Dok. Halo, Ya, halo semua. Sudah kesambung semua ya. Halo. Ya, Gimana kita kabarnya hari ini semuanya? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita hari ini banyak bahasan yang sangat menarik nih, teman-teman, yaitu tentang eh, bagaimana sih implementasi bela negara dalam pelayanan kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan tuh apa yang seharusnya peran kita untuk membela negara kita Indonesia ini, gitu ya. Oke, karena sebagai PNS, khususnya bagi kita yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit, kita memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kalau yang aku pengen tanya nih, menurut teman-teman, apa makna bela negara dalam konteks pelayanan kesehatan? Kalau bagi saya, bela negara itu berarti kita memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Karena masyarakat yang sehat itu ialah modal utama pembangunan bangsa. Saya mau menambahkan, Dokter. Bela negara juga berarti menjaga integritas dalam pelayanan. Tidak melakukan pungli, bekerja sesuai SOP, dan memastikan pelayanan berjalan transparan dan akuntabel. Benar banget dok. Izin mau nambahin juga dok ya. Jadi kalau dari segi promosi nih, kita kan selain kita sebagai dokter mengobati pasien, kita juga harus melakukan promosi kesehatan. Nah, jadi bela negara sebenarnya bisa kita wujudkan juga dari kita lakukan sehari-hari di pelayanan, misalnya edukasi, terus mengenai keluhan pasien, terus juga cara mencegah penyakit ataupun keluhan yang dialami oleh pasien. Jadi upaya promotif dan preventif itu sebenarnya juga salah satu bentuk bela negara yang kita memperkuat ketahanan dan juga kesehatan masyarakat. Jangan lupa juga kalau kita sebagai dokter maupun dokter gigi juga punya etika profesi. Nah, itu juga masuk dalam bela negara. Karena sebenarnya percaya masyarakat apabila kita melakukan pelayanan sesuai dengan etik dan sesuai dengan prosedur, itu juga salah satu aset bangsa kita gitu, Dok. Oh, iya, 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 iya. Jadi, pertanyaan selanjutnya ya yang aku pengen tahu, bagaimana implementasi 5 bela negara dalam pekerjaan sehari-hari kalau sebagai tenaga kesehatan? Implementasinya, dok ya. Jadi kalau Ya, misalnya betul. Kalau untuk yang cinta tanah air itu bisa kita terapkan dengan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun latar belakangnya. Jadi semua pasien itu kita layanin sama, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, sosial atau status BPJS-nya. Lalu untuk sadar berbangsa dan bernegara, itu kita lakukan dengan menjalankan kebijakan kesehatan nasional dengan penuh tanggung jawab. Baiklah dok, saya mau nambahin untuk bagian yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelayanan. Kemudian untuk rela berkorban, tetap bertugas dalam kondisi darurat seperti wabah atau bencana. Dan terakhir, kemampuan awal bela negara itu seperti terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan agar pelayanan semakin berkualitas. Oke, jadi tadi gitu ya kalau untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau seandainya implementasi teman-teman di sini sebagai tenaga kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit, bagaimana sih contoh nyata yang bisa dilakukan gitu? Kalau misalnya yang dari puskesmas dok ya, untuk kita sendiri misalnya kita bisa nerapinnya tuh dari yang kita lakukan sehari-hari tadi, misalnya dari kita komunikasi, cara kita melakukan edukasi kepada pasien maupun ke keluarga pasien supaya tidak terjadi miskomunikasi ataupun beda makna dari apa yang kita sampaikan kepada pasiennya. Itu juga selain itu kita juga bisa dari segi administrasi, kita kan juga di puskesmas ada manajemen puskesmas ya. Jadi kita juga ada identifikasi untuk data-data, terus juga ada
eh, kita juga ada aspek dari promotif sama secara preventif. Jadi selain kita melakukan penyuluhan, terus juga kan sekarang masing-masing puskesmas juga ada program imunisasi 1 kali 1 minggu ya. Nah, terus juga kita melakukan screening penyakit, bisa itu screening kesehatan seperti yang kita sedang jalankan saat ini dok ya, ada CKG, cek kesehatan gratis ke masyarakat, tidak hanya di sekolah, juga bisa ke komunitas, ke masyarakat langsung. Terus juga sebenarnya salah satu bentuk kita memperkuat ketahanan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Itu juga sumber dari ketahanan nasional gitu dok. Jadi pertanyaan selanjutnya ya, menurut kalian tantangan terbesar menerapkan nilai-nilai bela negara dalam profesi kesehatan itu apa? Kalau menurut saya ya dok, tekanan kerja dan beban pasien yang tinggi sering bikin tenaga kesehatan rentan burnout. Dalam kondisi itu, menjaga profesionalisme jadi tantangan tersendiri. Mau tambahin juga dok, ini juga yang sering kita dengar nih atau kita alami sendiri di masyarakat nih, sering ada isu-isu atau hoax nih. Kadang masyarakat ini langsung percaya kalau ada informasi yang lagi viral ya, terutama di sosial media. Jadi kita perannya sebagai tenaga kesehatan harus aktif meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahan informasi di dalam masyarakat. Juga tantangan lainnya itu bisa dari keterbatasan fasilitas di bidang kesehatan. Justru itu menjadi cara kita untuk membela negara agar dapat memberikan pelayanan secara optimal gitu dok. Jadi tantangannya juga banyak ya sebenarnya ya, nggak terlepas cuman tenaga kesehatan yang bagaimana-bagaimana ya. Oke, selanjutnya sebagai penutup diskusi kita hari ini, apa komitmen yang harus kita pegang nih kalau sebagai ASN, tenaga kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit? Apa yang harus kita pegang? Kalau menurut saya ya dok, menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Bagus. Kalau yang lain? Nah, lalu tidak lupa juga untuk menerapkan nilai ASN berakhlak dalam pelayanan. Oke, bagus dokter. Yang selanjutnya, Mau nambahin dok, jadi kita juga sebenarnya sebagai agen perubahan nih di lingkungan kerja masing-masing. Terus juga jangan lupa kalau kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita supaya kita nantinya bisa menghadapi tantangan kesehatan yang ada di sekitar kita. oke, oke baik. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan ya hari ini. Luar biasa banget pokoknya diskusi kita hari ini ya. Kita banyak belajar bahwa bela negara itu bukan cuma tentang pertahanan fisik ternyata ya, tetapi juga tantangan yang lebih besar lagi, yaitu tentang kontribusi kita melalui pelayanan kesehatan yang nyata, terus berkualitas, aman, dan berintegritas ya. Oke, mari kita jadikan profesi ini sebagai ladang pengabdian diri untuk negeri ya. Jangan sampai kita kesal sama pekerjaan yang kita lakukan ya. Ini kan tentang kemanusiaan. Oke, oke, Ya, gitu ya. Saya sebagai host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter semua. Terima terima kasih kasih juga, dokter. Dok. Terima kasih juga Ya. dok.